Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan format dan cara pengembangan penilaian pengetahuan berbasis HOTS. Ini sebagai kelanjutan dari penilaian sikap sebelumnya. Nah, penilaian pengetahuan ya, dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Nah, tes tulis ini pilihannya bisa benar salah, pilihan ganda menjodohkan isian dan uraian. Ini yang sangat sering digunakan dalam penggunaan tes pada umumnya. Kemudian tes lisan adalah berupa kuis dan tanya jawab. Kemudian penugasan, tugas yang dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah atau dan di luar sekolah, baik secara formal maupun informal. Ini macam-macam tes pengetahuan. Nah, kali ini kita lebih fokus pada tes yang bersifat HOTS. Sebelumnya penting untuk diketahui terkait dengan level kognitif atau level berpikir. Yang paling dasar yaitu mengetahui, kemudian memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan yang paling tinggi adalah mengkreasi atau menciptakan atau membuat. Nah, dalam aspek HOTS atau kategori HOTS adalah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, ini kita fokuskan di sini. Indikatornya banyak sekali di sini, bisa disimak, bisa dipelajari sendiri. Nah, secara singkat, tingkatan atau level pengetahuan dapat dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama adalah menghafal atau mengingat, ini disebut C1, memahami disebut C2, level 2 mengimplementasikan atau mengaplikasikan disebut C3, dan level 3 menganalisis C4, evaluasi C5, dan membuat C6. Nah, yang disebut HOTS adalah pada level ketiga ini. Nanti kode C4, C5, C6 ini akan kita masukkan pada kolom atau format penilaian pengetahuan, khususnya dalam pembuatan kisi-kisi soal nanti. Nah, untuk contoh kisi-kisi tes tulis pilihan ganda uraian yang bersifat HOTS dapat dilihat dalam kisi-kisi tes tulis HOTS itu yang harus tertuang. Yang pertama adalah kompetensi dasar, materi, kelas dan semester, indikator soal, level kognitif, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, misalnya kompetensi dasar memahami pola lantai dalam tari kreasi daerah. Materi tema 9 SPDB misalnya. Di situ indikator soalnya disajikan soal siswa mampu menganalisis pola lantai yang digunakan pada penari yang berbaris berbentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini kita cantumkan level kognitifnya, penerapan tadi kategori C4 misalnya. Itu misalnya bentuk soalnya pilihan ganda khususnya. Kemudian jika uraian ya hampir sama dengan isinya. Kompetensi dasarnya misalnya menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, indikator soalnya disajikan soal siswa mampu menyebutkan dan menganalisis, ini menganalisis 2 macam interaksi manusia dengan alam dengan cepat. Nah, ini kategori C4, penerapan. Nah, ini soal uraian. Begitu juga dengan soal-soal yang lain, kurang lebihnya seperti ini formatnya. Nah, ini misalnya salah satu contoh soal uraian yang bersifat HOTS. Jadi misalnya kompetensi dasar menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Nah, di sini disajikan soal siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis informasi yang tepat pada iklan yang disajikan tersebut.
Di sini kategori atau level kognitifnya yaitu C4. Soalnya seperti ini. Jadi kita sajikan gambar iklan yang ingin dianalisis. Nah, kemudian soalnya informasi apa saja yang terdapat pada iklan tersebut. Otomatis siswa itu melihat dan menganalisis iklan ini. Yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan iklan tersebut. Ini kategori jenis soal host, ya, dan bisa dikembangkan dengan soal-soal yang lain. Itu sekreatif Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan tes lisan. Nah, ini adalah contoh tes lisan. Yang kedua yang perlu muncul adalah identitas seperti biasa, mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Nah, formatnya seperti ini. Nomor indikator, teknik penilaian, bentuk instrumen, dan kunci jawaban. Indikatornya apa? Misalnya di sini menjelaskan makna empati yang terkandung dalam surat An-Nisa ayat 8. Teknik penilaiannya tes lisan. Bentuk instrumennya daftar pertanyaan karena ini tes lisan. Instrumennya nanti yang ditanyakan apa? Apa yang dimaksud dengan empati? Nah, kita juga harus menyertakan kunci jawaban secara umum atau kisi-kisi jawabannya. Nanti kurang lebihnya jawabannya akan seperti ini. Nah, seperti itu kalau tes lisan dan seterusnya bisa dikembangkan sendiri. Nah, ini adalah contoh penugasan. Identitas, di situ disertakan KD dan indikator. Rincian tugasnya misalnya seperti ini. Amati atau tontonlah kasus tentang dampak COVID-19 di lapangan, televisi, internet, atau media yang lain. 2. Perhatikan dampak COVID-19 terhadap pola peribadatan umat Islam di Indonesia. Misalnya seperti ini. Ini disesuaikan dengan KD dan indikator yang akan kita ujikan atau yang kita tugaskan. Perintahnya adalah buatlah laporan hasil pengamatanmu dengan tampilan yang menarik dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar sehingga mudah dipahami. Nah, formatnya laporan tersebut meliputi pendahuluan, apa saja isinya, ya, seperti makalah seperti itu boleh, atau seperti esai. Nah, kemudian laporan diserahkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pembagian tugas. Nah, nanti setelah siswa mengerjakan penugasan ini dan membuat laporan, kita menilai laporan itu. Ada rubriknya atau ada indikator yang harus dinilai. Yang contohnya seperti ini. Ini contoh rubrik penilaian laporan tugas penugasan. Misalnya dalam pendahuluan memuat lengkap tujuan, nama tema, tempat, waktu, dan lain-lain, itu kita kasih skor 5. Misalnya ini kalau memuat tujuan dan 1 dari 4 butir yang lain, misalnya kita kasih nilai 2 dan seterusnya. Pelaksanaan misalnya hasil pengamatan diulas dengan lengkap, sangat lengkap itu 4, cukup lengkap 3, kurang lengkap 2, dan seterusnya. Kesimpulan juga begitu, disesuaikan dengan rubrik penilaian penugasan ini. Nah, setelah kita skor seluruhnya, hasilnya seperti ini. Misalnya nama si fulan, ya, pendahuluan tadi dapat 4, pelaksananya dapat 2, kesimpulannya dapat 2, tampilannya dapat 3, dan keterbacaan dapat 3. Kita total skor 14. Nah, ini total skor perolehan. Skor maksimalnya itu 21. Jika seluruhnya di total itu 21. Maka untuk mendapatkan nilai akhir yaitu skor perolehan ini 14, ya, dibagi 21 dikali 100, maka didapatkan soal 66,67. Ini kalau pecahan boleh langsung ditulis di sini 66,67 atau dibulatkan 70. Jadi seperti itu cara penghitungan hasil penugasan ini. Mungkin cukup itu terkait dengan penilaian pengetahuan baik
tes tulis, tes lisan, maupun penugasan. Mohon maaf apabila ada sajian dan kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.